Sungguh Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, Dia ada bersama dengan kita. Karena itu bawa hidupmu kepada Dia. Apapun yang kau alami saat ini, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Dengan iman katakan, sungguh Kau beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kau kuatkan aku
bersyukur Tuhan. Kami punya Allah Immanuel dan Kau Yesus, Kau yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Kau Allah yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, hanya Dia yang sanggup untuk memulihkan setiap kehidupanmu. Karena itu datang segenap hatimu kepada Dia. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Sungguh Kau Allah yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup. Karena itu kami berserah kepada Engkau. Pagi hari ini kami berserah di hadapan Tuhan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. Katakan Yesus sanggup, Yesus sanggup. Ya Tuhan, benar bahwa Engkau adalah pribadi yang sanggup melawat, memulihkan, menjamah setiap seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu, pagi hari ini berdaulatlah bagi kami Bapa, berdaulatlah atas hidup kami. Kami mau berserah di dalam kedaulatan-Mu, kami mau berserah di dalam rencana Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau buka hati kami bersama-sama. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami, sehingga kebenaran yang kami dengarkan menjadi rema berkat bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Tuhan, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan yang belum berjumpa dengan saya waktu Paskah, saya ucapkan selamat Paskah juga. Dan pagi hari ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita mau perhatikan apa yang menjadi
firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa surga itu milik Allah. Jadi otoritasnya ada pada Allah. Sebab akhir-akhir ini ada orang-orang yang mencoba membuat surga dengan harga murah. Surga dengan harga diskon. Jadi bisa masuk surga tapi tidak perlu pakai darah Yesus. Bisa masuk surga tapi tidak perlu percaya pada Tuhan Yesus. Tidak perlu menjadi orang yang mengikuti firman Tuhan. Saya beritahukan pada saudara, boleh saja mereka berkhayal seperti itu. Tapi percayalah bahwa mereka tidak akan pernah masuk surga. Karena surga milik Allah dan Allah yang punya otoritas untuk surga. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh masuk dalam surga, kita perlu perhatikan apa sesungguhnya yang ditunjukkan oleh firman Tuhan tentang orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Tidak pernah disebutkan bahwa di sana yang akan masuk dalam surga adalah orang Kristen. Tidak. Tetapi dikatakan di sana pada ayat 21 kita sudah baca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi jelas sekali di sini ada satu batasan yang menunjukkan kepada kita, walaupun mungkin kita orang Kristen, walaupun kita mungkin orang percaya Tuhan Yesus, tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa, maka tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ini sudah dinyatakan dengan jelas dan sekali lagi hal ini adalah betul-betul merupakan otoritas Tuhan. Ini yang membuat kita harus menyadari betul-betul bahwa akan banyak orang yang tersaring melalui ayat ini. Tersaring untuk tidak masuk surga. Coba kita perhatikan ayat berikutnya. Pada hari terakhir ayat 22, banyak orang akan berseru kepadaku. Jadi pada hari terakhir bukan 1-2 orang. Tapi banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Artinya bernubuat atas nama Tuhan. Mengusir setan demi namamu. Jadi di dalam nama Tuhan kita mengusir setan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Di sini kita lihat pada zaman akhir ada banyak orang yang menyerukan nama Tuhan. Yang banyak berbuat hal dengan kuasa nama Tuhan. Dan mengatasnamakan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, kita dengarkan seolah-olah ini benar-benar orang yang sudah pasti akan masuk dalam surga. Tapi ayat 23 mengatakan begini kepada kita semua. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Artinya apa? Hari ini belum berterus terang. Artinya hari ini orang yang menyerukan nama Tuhan, Tuhan dan menjual murah surga itu masih belum menerima penyataan yang terus terang dari Allah ini. Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak peduli dia sudah berapa tahun berseru-seru dengan nama Tuhan itu. Berapa tahun dia melakukan mujizat dengan nama Tuhan. Berapa tahun dia mengusir setan dengan nama Tuhan. Tidak peduli, mungkin sudah puluhan tahun melakukan hal itu. Tapi aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara kenal presiden ya. Kenal saudara Presiden Republik Indonesia. Tapi Presiden Republik Indonesia tidak kenal saudara. Ketika saudara berhadapan dengan Bapak Presiden, mungkin saudara ditanya,
Coba sebutkan nama Bapak di depan saudara, saudara bisa. Mengatakannya karena itu nama Bapak Presiden. Tapi ketika Presiden ditanya, coba Bapak Presiden sebut nama Bapak di depan Anda. Bingung sih Bapak Presiden ini, siapa orang ini ya? Itu masih mending kalau dengan Presiden. Tapi bayangkan dengan Tuhan. Tuhan, saya kenal Engkau Tuhan. Saya hafal ayat-ayatmu Tuhan. Saya hafal sejarahmu Tuhan. Saya betul-betul luar biasa, sangat mengenal Engkau luar dan dalam. Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Bagaimana perasaan orang yang dikatakan seperti ini? Apalagi ditambah, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana Tuhan bisa menghakimi orang ini sebagai orang yang pembuat kejahatan? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena dia tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, pasti orang itu adalah pembuat kejahatan. Bagaimana bisa memastikannya? Bagaimana kalau orang itu orang baik? Dari sejak dia bayi lahir sampai bertumbuh dewasa, dia tidak pernah berbuat hal-hal yang kategorinya jahat. Ingat ya, kebaikan, kejahatan itu penentunya adalah firman Tuhan. Jadi menurut manusia mungkin ukuran ini adalah baik. Ukuran ini adalah hal yang positif, yang benar. Tetapi menurut Tuhan belum tentu. Itu sebabnya kita harus memahami firman Tuhan, memahami kehendak Bapa. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi kehendak Bapa? Kita mau belajar di sini ada 5 yang diminta oleh Tuhan. Ada 5 permintaan Tuhan kepada umatnya. Mari kita buka Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Yang diminta oleh Tuhan Allah dari umatnya disebutkan sebagai Tuhan Allah. Dituliskan di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, Tuhan dengan huruf besar semua dan Allah. Bahasa aslinya adalah Yahweh dan Elohim. Tuhan Allah, Yahweh yang Elohim. Yahweh ini menunjukkan pribadi tunggal. Bahwa Allah itu Allah yang esa, Allah yang tunggal. Dan Elohim menunjukkan pribadi yang berkuasa. Jadi di sini adalah Allah yang tunggal itu dan yang berkuasa itu. Elohim, dan ini adalah merupakan Allah yang menggambarkan kejamakan. Berarti Allah Tritunggal. Apa yang diminta oleh Tuhan Allah dari umatnya? Pertama adalah ayat 12 katakan takut akan Tuhan Allah. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu? Ada, mungkin saudara pernah dengar aliran baru yaitu Kristen progresif yang sangat sesat. Dan Kristen progresif ini menyesuaikan ayat Alkitab kita, Alkitab yang sama dengan kondisi masa kini. Kalau kondisi masa kini, Alkitab ini, ayat yang baru kita baca ini tidak berlaku. Sebab apa? Sebab dikatakan dengan jelas, maka sekarang hai orang Israel. Bukan hai orang gereja Tuhan. Atau hai orang GPKDI Tabernakel Kasih. Bukan. Tapi hai orang Israel. Dia lupa bahwa Alkitab ini dituliskan adalah untuk segala masa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi orang Israel di sini adalah menggambarkan umat Tuhan. Pada zaman itu memang belum ada Kristen, belum ada orang-orang yang mengikuti Kristus. Tapi mereka ini adalah umat Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah umat Tuhan, maka kita termasuk di dalam orang yang diistilahkan di sini sebagai orang Israel. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Apa sih Tuhan mau apa sih? Tuhan mau minta apa dari kita? Pertama adalah takut akan Allah.
Selain daripada takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi Allah menunjukkan jalan, lalu kita tinggal hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Ada guidance, ada panduan di sana. Yang ketiga di sana adalah mengasihi Dia. Nanti kita akan lihat bagaimana ini semua. Yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kenapa kok di sini penting sekali dikatakan dengan segenap hati dan segenap jiwa? Karena bangsa Israel ini dari sejak keluar dari Mesir sudah diajari untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak sepenuhnya segenap hati dan segenap jiwa. Saya tidak tahu berapa orang yang saat ini mendengarkan khotbah ini, baik secara langsung maupun melalui live streaming, atau rekamannya nanti di YouTube. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, khotbah ini, mendengarkannya dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Saya nggak tahu berapa banyak yang dengan segenap hati dan segenap jiwa. Artinya seluruh eksistensi dirinya difokuskan pada firman Tuhan. Tidak mau memikirkan hal lain. Tidak mau terganggu oleh hal-hal yang lain. Maunya hanya fokus kepada firman Tuhan. Mau mengambil setiap bagian dari firman Tuhan yang disampaikan. Jangan sampai ada satu titik pun yang terhilang dari firman Tuhan itu. Aku harus terima firman Tuhan ini. Jadi saya terkesan beberapa waktu yang lalu ada jemaat tamu ya, sebetulnya tamu datang ke sini dan mereka mengatakan bahwa tadinya mereka mau ke toilet gitu ya. Tapi khotbah belum selesai. Jadi mereka tahan dulu sampai khotbah selesai. Saya tanya kenapa? Apa enggak nanti takutnya gimana gitu ya. Mereka katakan saya enggak mau rugi, Pak. Saya mau ambil seluruhnya firman Tuhan ini, khotbah ini. Sedangkan kita ambil seluruhnya firman Tuhan saja belum tentu kita jalankannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mendengarkannya setengah-setengah. Apalagi kalau kita tidak dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa beribadah kepada Allah. Ayat 13 mengatakan di sana, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dikatakan yang kelima adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perhatikan ini. Ini ada kata-kata hari ini. Artinya apa? Artinya setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan saudara pandang, oh ini firman Tuhan sekian ribu tahun yang lalu ini. Apakah relevan dengan hari ini bagi hidup saya? Oh firman Tuhan itu adalah untuk hari ini. Ya kemarin dalam renungan doa, persekutuan doa tabernakel kasih, saya sudah ingatkan. Jangan hidup di kemarin. Juga jangan hidup sebagai orang masa depan. Sebab orang yang hidup di kemarin selalu mencari excuse, selalu terkunci, terbelenggu dengan hari kemarin. Saya kemarin ini orang yang brengsek, saya ini kemarin orang yang gagal, saya ini kemarin orang tidak berhasil. Maka hari ini saya juga masih kayak gitu, masih brengsek, masih tidak berhasil, masih gagal. Saya tidak punya rasa percaya diri karena dari dulu saya begini, terbelenggu masa lalu. Ada juga orang-orang yang terbelenggu dengan masa depan. Jadi isinya adalah khayalan dan seandainya. Kalau di itu film itu what if gitu ya. Marvel itu what if gitu. Seandainya ini ya. Seandainya berarti belum atau tidak bahkan. Seandainya nanti saya sudah punya waktu yang cukup, maka saya akan melayani Tuhan. Sekarang saya sibuk, nanti aja kalau saya pensiun. Atau nanti kalau saya sudah ngumpulkan uang cukup banyak, saya akan memberi persembahan pada Tuhan. Memberi perpuluhan pada Tuhan. Kalau nanti uangnya sudah cukup, sekarang uang buat sendiri aja belum cukup. Bagaimana memberi perpuluhan buat Tuhan? Itu mereka bergantung pada masa depan. Dan tidak jadi apa-apa. Hari ini ya belum masa depan. Jadi memang belum bisa semuanya seperti itu. Tapi firman Tuhan tegaskan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi saya ingin ingatkan kepada kita semua. Kalau saudara terima firman Tuhan pada hari itu. Entah mungkin saudara dengar firman Tuhan melalui khotbah. Mungkin saudara terima ayat dari seseorang begitu dan sebagainya. Itu adalah untuk saudara pada hari ini.
Walaupun itu ayat mungkin sudah ratusan kali saudara baca. Saya sendiri seringkali menerima ayat firman Tuhan melalui mana saja, dan saya lihat ini firman Tuhan sudah sangat hafal sekali. Saya sudah berkali-kali mengkhotbahkan juga. Tapi hari ini Tuhan memberikan firman Tuhan itu buat saya. Berarti ada yang spesifik pada hari ini kenapa Tuhan berikan firman itu buat saya. Lalu bagaimana? Saya nggak ngerti. Saya berlutut, saya tanya Tuhan. Tuhan tahu bahwa saya sering dengar firman Tuhan ini dan saya sudah dapat berkali-kali firman Tuhan ini. Tapi kenapa hari ini kok saya dapat lagi firman Tuhan yang sama, Tuhan? Apa Tuhan yang menjadi makna firman Tuhan pada hari ini? Saudara jangan menganggap kalau dengar firman Tuhan, sudah tahu. Ayat ini sudah hafal. Jangan menganggap begitu. Itu saudara akan mengunci hidup saudara ke masa lalu atau ke masa depan. Tapi tidak pada hari ini. Tapi kalau hari ini saudara akan bertanya pada Tuhan, Tuhan apa maksudnya? Jujur ya, kalau kita tidak tahu ya tidak tahu. Jujur, kita tanya sama Tuhan, nanti Tuhan akan beritahu. Karena Tuhan mengkomunikasikan firman Tuhan, tujuannya apa? Supaya saudara dan saya mendapat firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh bukan mengkomunikasikan firman Tuhan, terserahlah kamu mau dengar mau enggak, mau dapat atau enggak. Enggak seperti itu Tuhan. Tuhan itu punya tujuan, punya maksud. Di dalam kasihnya yang luar biasa kepada saudara, salah satu berkat yang luar biasa yang kita terima adalah firman Tuhan. Karena di situ ada perintah, di situ ada ketetapan. Dikatakan selanjutnya, supaya baik keadaanmu. Kalau saudara merasa keadaan saya kok nggak baik ya, jangan-jangan karena belum berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Kenapa belum berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan? Karena belum mendengarkan perintah dan ketetapan Tuhan. Apa Tuhan belum kirim perintah dan ketetapan Tuhan? Sudah. Tapi seringkali manusia mengabaikan perintah dan ketetapan Tuhan. Apalagi kalau sudah sering didengarnya. Itu ayat di Alkitab ini begitu banyak, kenapa kok ayat ini terus ya? Ada satu orang yang memberi kesaksian pada saya, Pak Andri, saya hampir tiap hari loh terima ayat yang sama. Terus menerus, ini terus. Selalu yang sama. Saya bilang ayat itu menguatkan kita. Ada janji di situ, ada pesan di situ, dikuatkan oleh firman Tuhan yang tiap hari diingatkan. Dikuatkan lagi. Tapi selain itu ada mungkin pekerjaan rumah yang belum kamu selesaikan. Kita kan seringkali begitu. Seringkali merasa sudah beres semuanya. Padahal belum kita bereskan. Ada pekerjaan rumah, ada hal-hal yang Tuhan pesankan, yang kita belum menggubrisnya, kita belum peduli pada hal itu, dan Tuhan masih terus kirim lagi. Ingatkan lagi. Misalnya dikatakan, nih ya, bertobatlah gitu ya. Saya sudah bertobat kok disuruh bertobat lagi. Ya berarti saudara ada sesuatu hal nih yang masih ganjelan nih, yang kita anggap bukan dosa gitu. Yang kita anggap sesuatu yang ya biasa aja. Hati-hati. Jadi ada 5 permintaan Tuhan Allah Yahweh Elohim. Adalah pertama takut akan Tuhan Allah. Yang kedua adalah hidup sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Dan keempat adalah beribadah kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan kelima adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 ini perlu saudara bikin semacam checklist ya. So boleh saudara tulis di dinding. Tulis di dinding biasanya hiasan di dinding, tulisan kalau saudara beli di toko-toko ini rohani kan Tuhan adalah gembalaku kayak gitu ya, bagus juga sih memang. Tapi lebih penting ini ya. Saudara tulis ulangan 10 ayat 12 13, nomor 1 takut akan Tuhan Allah. 2 hidup sesuai dengan petunjuknya. 3 mengasihi Tuhan. 4 beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan 5 berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apa itu takut akan Tuhan? Apa Tuhan itu menyeramkan? Apa Tuhan itu virus? Apa Tuhan itu sesuatu yang membuat, apa sih takut itu? Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa
maupun tubuh di dalam neraka. Takut dalam ayat ini digunakan untuk rasa dalam menghadapi kematian. Saudara dan saya belum pernah menghadapi kematian. Ada beberapa orang yang sudah menghadapi kematian dan nyaris mati, tapi masih diperpanjang umurnya oleh Tuhan. Saya sempat bertanya kepada mereka, apa yang kamu rasakan di dalam perasaanmu ketika menghadapi kematian? Saudara pernah enggak menghadapi ujian? Ujian di sekolah, SD misalnya. Walaupun saudara sudah belajar, ada stresnya juga kan ya tetap. Ujian di SMP, SMA, ada stresnya juga. Itu tidak sama dengan kematian. Sebab kalau ujian saudara tahu, gagal, nilai jelek, nggak naik kelas, dimarahi orang tua, saudara mungkin ngulang lagi. Teman-teman saudara sudah SMP, saudara masih SD. Seragamnya seragam SD. Ya, paling-paling malu sedikit lah. Nanti ke sekolahnya datangnya paling akhir sebelum bel baru datang gitu lah. Karena saya paling tua di kelas gitu kan. Oke, tapi kalau di dalam kematian enggak loh. Karena kita tidak tahu apa di balik kematian itu. Saudara sudah banyak sekali mendengar firman Tuhan tentang bagaimana sih sesungguhnya kematian yang terjadi dinyatakan oleh firman Tuhan. Tapi ketika mau mati tetap aja ada rasa betul enggak sih itu? Apa iya tah begitu? Kita itu seringkali jujur aja. Banyak orang yang tidak mau jujur dalam hal ini. Jujur aja bahwa ada ketakutan di dalam kematian. Rasa dalam menghadapi kematian. Sehingga apa? Sehingga ketakutan itu menentukan sikap. Kalau saudara yang sudah nyaris mati ya, biasanya ini ya, biasanya. Kalau sudah nyaris mati terus nggak jadi mati, biasanya bertobat, biasanya. Ada juga sih yang nyaris mati, udah kepalanya pecah, retak, dijahit, gitu ya. Belum bertobat sampai hari ini. Ya. Ada mungkin jangan sebut namanya, saudara mungkin kenal. Nah, ya saya nggak tahu itu orang istimewa. Kalau menurut saya orang istimewa. Harus sekali mati lagi, sekali nyaris mati lagi. Nyaris gitu ya. Kalau orang nyaris tuh ya kalau keterusan gitu atau kelewat gitu ya mati bener akhirnya gitu. Belum siap tapi mati bener. Seringkali itu menentukan sikap. Saudara yang punya takut mati, walaupun sekarang belum nyaris mati, tapi cuma takut mati, stres sama kematian dan sebagainya. Tapi tidak punya sikap apa-apa, itu juga aneh. Kalau saudara takut kematian, saudara akan belajar apa itu kematian. Belajar bagaimana sih, gimana kita berada setelah kita kematian. Setelah kita mengalami kematian. Kita tidak dicerahkan oleh filsafat-filsafat, enggak. Kita mau dicerahkan oleh kebenaran. Apa sih setelah kematian? Saudara belajar. Saudara akan betul-betul menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara akan dekat pada Tuhan. Karena saudara apa? Saudara takut kematian. Kematian ini membuat satu hal yang membuat ketakutan pada kematian menentukan sikap. Nah sekarang pada Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Saudara tidak akan takut kepada orang yang mau membunuh tubuh saudara ketika itu tidak terjadi. Tapi ketika saudara diperhadapkan dengan samurai yang ada di leher saudara, atau celurit yang ada di leher saudara, atau pistol yang ada di kepala saudara, menempel di dahi saudara, mungkin di situ saudara akan mengalami ketakutan. Ada banyak orang yang mengalami kondisi-kondisi yang mengerikan karena dia bermimpi soal apa? Soal kematian. Ada kisah dari Edgar Allan Poe ya, kalau saudara pernah membaca kisah misteri, Raja Misteri Edgar Allan Poe. Dia menceritakan tentang suatu ketika, dia menyebutkan dirinya dia, di situ saya, kita sebutkan begitu. Bangun dalam kondisi gelap gulita. Dia pikir dia buta. Dia pikir dua buta, terus dia mau bangun, ternyata tidak bisa. Ternyata di sekelilingnya dia dikelilingi oleh papan-papan. Lalu di situ dia mendengar sayup-sayup ada suara orang dari jauh. Dan dia menyadari lama-lama bahwa dia ternyata sudah dikubur. Dikubur dalam kondisi mungkin setengah mati dan akhirnya dia hidup kembali gitu ya, di dalam kuburan. Nah, tidak ada yang tahu. Mereka semua menganggap dia sudah mati sehingga sudah dikuburkan.
Nah, di sini baru ketakutan itu muncul. Dan saudara mungkin tidak mengalaminya, tapi kalau saudara membaca kisahnya saja, saudara pasti tergetar hati saudara. Bagaimana kalau saudara di dalam peti mati sudah dipaku, dor, sudah dilem dan sebagainya, sudah masuk kubur. Mending kalau dikubur. Malah sudah mau masuk di ada orang yang dibakar ya, kremasi di dalam peti mati itu. Tapi sudah hidup kembali. Di situ mungkin ada yang namanya ketakutan ini. Sesuatu yang membunuh tubuh. Tapi di sini disebutkan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Pertanyaan saya, saudara lebih takut kematian di dunia ini yang sebetulnya menurut firman Tuhan tidak kekal karena kita akan berada di satu dimensi yang lain, atau saudara lebih takut pada kematian kekal di dalam neraka? Mana yang saudara lebih takuti? Gak perlu saudara jawab dalam hati saudara sendiri. Kalau saudara lebih takut pada kematian kekal di dalam neraka, maka saudara akan belajar bagaimana caranya supaya saya terhindar dari neraka. Mengapa sih seseorang kok harus masuk neraka? Saudara akan pelajari sungguh-sungguh. Kalau saudara hanya takut kematian di dunia ini, tidak takut kematian neraka, mungkin saudara akan pelajari bagaimana hidup sehat. Bagaimana supaya jantung saudara sehat. Apa sih yang menjadi pembunuh manusia? Apakah kanker, apakah sakit jantung, atau sakit paru-paru, atau apa. Lalu kalau saya hidupnya sehat, saya mau olahraga. Mulai besok saya mau olahraga. Olahraga bukan buat langsing, bukan. Tapi olahraga buat supaya sehat. Dikatakan di situ kalau kamu olahraga kayak gini, kamu akan umurnya panjang. Tapi tidak dikatakan abadi loh ya, tidak dikatakan kekal. Pada suatu hari akan meninggal juga. Saya punya teman, saya pernah cerita. Punya teman seorang atlet angkat besi. Atlet di Indonesia angkat besi, badannya wah kekar, otot semua. Nggak ada lemaknya sedikit juga. Lemaknya sudah dihilangkan pakai penghilang lemak skincare. Oh enggak ya, pakai olahraga. Lalu dengan badan yang luar biasa itu jam 1 siang saya bertemu dengan dia di toko buku kita. Masih ingat ya, ada ya toko buku kita zaman dulu ya. Toko buku kita saya bertemu dengan dia dan janjian untuk ada pertemuan besok dengan saya. Oke, besok kita ketemu ya. Itu jam 1 siang. Jam 4 saya ditelepon teman saya bahwa dia sudah meninggal. Meninggal gara-gara apa? Gara-gara tersedak makanan. Dia makan bersama istrinya, bersama anaknya. Setelah ketemu saya dia makan, itu salahnya ya. Maksudnya kalau ngajak saya mungkin nggak akan tersedak ya. Ini karena nggak ngajak saya tersedak lah. Tersedak terus akhirnya tertutup pernafasannya dan ternyata dia punya masalah kelihatannya di jantungnya. Sehingga ketika tertutup pernafasannya itu dia tidak bisa bertahan. Kematian datang. Padahal orangnya sehat. Sehingga kalau saudara hanya takut pada yang bisa membunuh tubuh, maka saudara akan ada ancaman di dalam yang akan membunuh tubuh, baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ketika manusia masuk di dalam neraka, manusia itu masuk bersama dengan tubuh. Ini kan, membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Tubuh dari mana? Tubuh yang dibangkitkan, tubuh yang merupakan tubuh yang kekal. Karena di situ ada siksaan itu, yang dikatakan panasnya api neraka dan sebagainya itu bukan dirasakan dengan psikologi, tapi dengan tubuh. Ya, itu lain kali kita ngobrolin lagi ya soal kematian. Ya, takut kepada Tuhan Allah di sini digambarkan sesuai dengan ini. Takutlah terutama kepada Dia. Dia itu siapa? Ya Tuhan Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kalau saudara takut kepada Tuhan Allah, ada rasa gentar kepada Allah. Ada rasa tidak berani kepada Allah. Ketika saudara melanggar firman Allah, itu bukan berarti saudara melanggar firman Allah karena saudara tidak dilihat, tidak diketahui oleh teman atau oleh pendeta atau siapa, bukan. Saudara tidak mau melanggar firman Allah karena saudara gentar pada Allah. Saudara mempunyai rasa tidak berani. Bukan hanya segan. Orang seringkali berpikir bahwa takut kepada Allah itu segan kepada Allah. Segan kepada Allah itu sama seperti saudara-saudara segan kepada polisi lalu lintas. Sehingga ketika ada polisi lalu lintas, saudara rapi-rapihin diri saudara kan gitu kan.
ya. Jadi pasang safety belt gitu ya. Saya punya pengalaman kurang enak ini dalam hal ini. Ada polisi, wah baru. Kalau nggak ada polisi, lampu merah juga terabas. Sekarang enggak, mereka pakai CCTV. Sehingga ketika saudara melanggar, saudara dicepret pakai CCTV itu dan kemudian beberapa hari kemudian saudara ditagih untuk membayar uang dendanya gitu ya. Jadi sekarang hati-hati, mata polisi ada di mana-mana gitu. Nah itu tuh segan atau hormat kepada atasan saudara sehingga ketika atasan saudara tidak ada di kantor, wah saudara bebas, wah mau kaki di atas meja, mau main domino, mau apa dengan teman dan semua main game terus dan sebagainya, bisa. Tapi begitu atasan saudara datang langsung tertib, seolah-olah rajin, seolah-olah kerja. Nah itu namanya orang yang hormat. Segan atau hormat kepada Allah juga harus segan dan hormat, tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah rasa gentar. Saudara punya rasa gentar enggak pada Allah? Kalau saudara punya rasa gentar pada Allah, saudara tidak akan berbuat dosa, tidak akan melanggar firman Allah. Saudara punya rasa tidak berani enggak kepada Allah? Kalau saudara punya rasa tidak berani kepada Allah, saudara akan berhati-hati dengan apa yang menjadi respon saudara kepada Allah. Kadang-kadang orang diberkati responnya apa? Puji Tuhan, haleluya. Ketika saudara mengalami atau sesuatu hal yang buruk yang tidak saudara sukai, ngomel. Nah ini saudara tidak akan lakukan. Karena apa? Tidak berani. Rasa yang akan membawa kita kepada apa hal ini? Pada penundukan diri. Kalau saudara rasa gentar, tidak berani, maka saudara akan menundukkan diri. Atau merasa takluk kepada Tuhan Allah. Ketika seorang petinju yang sudah dikanvaskan KO dan dihitung oleh wasit, ternyata dia bilang, ya oke, saya bangun lagi. Ketika dia bangun lagi, dia akan ditinju lagi oleh lawan. Dan sebentar lagi dia gelepar lagi di bawah. Dihitung lagi, bangun lagi, pukul lagi. Tapi kalau dia mau takluk, udah deh saya takluk deh, orang ini lawan saya ini kuat sekali. Ya udah ketika dihitung terus mau teruskan pertandingan, enggak deh, nyerah. Technical knockout. Akhirnya seperti itu. Dan kalau kita merasa bahwa kita itu tidak lebih berkuasa dari Allah, tidak lebih mampu dari Allah, maka kepada Tuhan Allah ini kita akan menundukkan diri. Kita akan takluk. Ini menentukan apa? Sikap hati saudara. Menentukan apa? Pikiran saudara. Sikap hati saudara kepada Allah berbeda antara orang yang takut kepada Allah dengan yang tidak. Pikiran orang yang takut pada Allah dengan pikiran orang yang tidak takut pada Allah itu berbeda. Dan menentukan juga perbuatan. Perbuatan kita seringkali bukan dihalangi oleh aturan-aturan manusia. Tapi kita karena rasa takut kepada Allah. Dan perkataan kita juga jaga. Karena apa? Perkataan kita ini kita katakan persis di hadapan Allah loh. Selalu karena kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Sisi lain dari Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Sisi lainnya selain sisi kita diberkati oleh Allah Immanuel, tapi sisi lainnya juga kita berada dalam pengawasan Allah Immanuel. Allah itu beserta dengan kita. Jadi Allah Immanuel itu selain memberkati kita, selalu kita kemana saja kita diiringi oleh berkat Tuhan, benar. Tapi kemana saja kita juga diawasi oleh Tuhan. Kalau kita punya rasa takut akan Allah, sikap hati kita berbeda, pikiran kita berbeda, perasaan kita berbeda, perkataan kita berbeda, perbuatan kita akan berbeda. Ketika saudara bermain musik atau melayani Tuhan di gereja, itu yang melihat, menilai, mendengar itu bukan hanya jemaat, tapi Allah. Sehingga saudara tidak akan main-main di dalam memberikan pelayanan. Saya tidak pernah berani main-main di dalam memberikan pelayanan. Karena apa? Karena kalau pelayanan, apalagi pelayanan ke anak-anak ya. Anak-anak itu. Seringkali kalau saudara, asal saudara pinter bawakan acaranya, anak-anak itu sudah seneng gitu. Meskipun sebetulnya gak ada firman Tuhan yang disampaikan gitu misalnya. Nah, seringkali mereka tidak protes. Coba saudara main di anak-anak. Fales sedikit gitar saudara, gak ada yang protes. Coba kalau main di umum seperti ini. Fales sedikit gitar saudara, mereka yang lagi tunduk tiba-tiba ngeliat.
Itu sudah merupakan protes gitu ya, yang kuat. Nah, tapi saudara perhatikan di sini bahwa saudara bukan hanya main di depan manusia. Saudara melayani itu di depan Allah. Yang kita layani kadang-kadang diam saja, ya terima. Tapi apakah itu yang terbaik yang saudara bisa berikan kepada Allah? Kalau saudara punya rasa takut pada Allah, saudara akan melayani maksimal. Maksimal. Makanya orang-orang yang melayani dengan setengah hati, dengan sembarangan, dengan semau-maunya sendiri dan sebagainya. Dalam hati saya, orang ini berani sekali ya. Bukan berani kepada manusia loh. Dia berani kepada Allah. Dia tidak gentar kepada Allah. Tidak ada rasa takut pada Allah. Hidup sesuai dengan petunjuknya. Mazmur 119 ayat 33 sampai 35. Mazmur 119 Ayat 33 sampai 35. ayat 33 sampai dengan 35. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Yang kedua tadi, pertama adalah takut akan Tuhan Allah. Yang kedua adalah hidup sesuai dengan petunjuknya. Bagaimana caranya untuk hidup sesuai dengan petunjuknya? Ayat 33 mengatakan begini. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya dari awal sampai akhir. Artinya yang pertama adalah saudara perlu tahu terlebih dahulu apa itu petunjuk Tuhan. Seringkali ketika Tuhan belum memberikan petunjuknya, kita tidak berdoa, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Enggak. Tapi kita mentafsirkan sendiri, oh Tuhan maunya ini sudah pasti. Tuhan maunya kayak gini sudah pasti. Saya beritahukan banyak jemaat ya yang baru mengenal saya, mentafsirkan mungkin dari wajah saya atau dari ekspresi saya ini penyuka durian gitu. Tafsirannya dia loh ini. Gak pernah nanya sama saya. Sebab menurut dia aneh kalau ada orang tidak suka durian gitu ya. Itu buah dewa atau buah apalah gitu. Tapi ketika dia membawakan saya durian yang sangat istimewa, menurut dia entah durian mana gitu, mahal harganya, itu saya minta maaf, saya bilang ini kalau saya terima ini pasti saya buang soalnya. Sebab saya tidak suka durian. Masa Pak Andi gak suka durian? Ya gak tahu ya. Tapi saya gak suka durian. Kenapa? Terus dibahas. Kenapa sih? Apa baunya atau apanya? Atau dibahas sama dia. Ya gak suka aja. Gak suka ya tidak suka lah. Itu kan masalah selera juga ya. Jadi ditafsirkan. Seringkali orang itu mentafsirkan. Tafsirkan orang lain. Sehingga bagaimana saudara lihat orang-orang penjajah barang di mall di mana setiap kali orang lewat ditawari, Pak sudah punya enggak rekeningnya bank ini, sudah punya enggak kartu kreditnya bank itu. Setiap orang lewat ditawari. Karena dia tidak tahu mana yang sungguh-sungguh mau beli atau enggak. Jadi semua ditawari. Coba kalau dia tahu, ini enggak mau beli ini, enggak tawarilah. Dia aja rasanya hidupnya putus asa, gak akan belilah pasti. Maka gak ditawari, tapi karena gak tahu maka ditawari, ditafsirkan. Ini orang mau beli nih, kayaknya cukong nih mau beli. Padahal dia gak punya duit gitu. Ya, mungkin dia berpikirnya lain, gak tahu. Tapi pertama kalau saudara mau hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, saudara harus minta kepada Tuhan. Petunjuk ketetapan-Mu itu Tuhan. Seperti apa? Supaya aku memegang sampai saat terakhir. Lucunya manusia tuh gini loh. Rata-rata manusia ingin tahu pikiran Tuhan. Betul gak? Apa sih yang Tuhan pikirkan tentang si A, tentang si B gitu. Orang tuh kadang-kadang ingin menjadi Tuhan. Ada kan film ya, Jim Carrey kalau gak salah ya. Yang jadi Tuhan gitu kan. Karena itu memang impian orang gitu. Pengen jadi Tuhan tuh rasanya gimana gitu. Pengen tahu sih keinginan Tuhan tuh gimana. Pengen tahu pikiran Tuhan gimana. Tapi tidak mau belajar firman Tuhan.
Padahal firman Tuhan ini adalah isinya adalah petunjuk Tuhan, ketetapan Tuhan, pikiran Tuhan, pengajaran Tuhan, ilmu dari Tuhan. Semuanya ada di situ. Kalau saudara membaca buku katakanlah ya, zaman dulu tuh ada ahli ekonomi Kwik Yangi ya gitu ya. Bukunya bagus sekali. Saudara baca bukunya dia, itu pikirannya dia. Itu isinya konsepnya dia. Itu isinya ilmunya dia gitu loh. Sekarang Alkitab ini tulisannya Allah. Jadi kalau saudara mau belajar tentang Tuhan, tentang Allah, di sanalah saudara tahu apa sih sesungguhnya petunjuk dan ketetapan Tuhan. Ingat bahwa petunjuk dan ketetapan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi saudara harus paham hal ini. Ayat 34 mengatakan begini, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Ada kalanya orang sudah tahu tapi tidak mengerti. Tidak mengerti gimana sih caranya ini. Saudara pernah nggak membaca satu petunjuk gitu ya. Petunjuk bagaimana menghandle atau menangani peralatan ini misalnya gitu. Saudara sudah baca pakai bahasa Indonesia. Saudara sudah menerima, tahu ini petunjuknya. Tapi saudara tidak ngerti. Karena saudara tidak mengerti ya tentu saja saudara tidak bisa melakukannya. Buatlah aku mengerti setelah aku tahu petunjuk Tuhan. Buatlah aku mengerti Tuhan. Sebab aku memegang Tauratmu. Hendak memeliharanya segenap hati. Nah ketika Tuhan memberi pengertian. Jangan bantah terus. Jangan ini kan buat tempo lalu Tuhan. Buat zaman dulu ini zamannya belum ada internet Tuhan. Ini kan murid-murid hidup di zaman apa Tuhan. Saya di zaman apa. Saya generasi apa Z Tuhan coba. Udah generasi Z, nggak ada lagi generasi berikutnya loh. Z itu terakhir. Nggak ada lagi generasi berikutnya pasti alien pasti. Nah. Dibantah terus firman Tuhan tuh dibantah terus. Padahal petunjuk Tuhan itu sedang menjelaskan supaya kita mengerti. Mengerti saja belum tentu bisa jalankan. Apalagi nggak ngerti. Ayat 35. Dikatakan di sana, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Setelah saudara tahu petunjuk Tuhan, saudara mengerti petunjuk Tuhan. Ayat 35, saudara mau hidup tunduk dan berpedoman pada petunjuk dan perintah Tuhan. Gak ada gunanya saudara tahu petunjuk Tuhan. Gak ada gunanya saudara mengerti petunjuk Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau tunduk pada pedoman dan petunjuk Tuhan itu karena tidak sesuai dengan keinginan hati saudara. Maka saudara tidak mungkin hidup sesuai dengan petunjuknya. Yang poin kedua adalah hidup sesuai dengan petunjuknya. Bagaimana saudara bisa hidup sesuai dengan petunjuknya? Tahu nggak? Tahu. Mengerti nggak? Mengerti. Tapi mau tunduk nggak? Hidup tunduk pada pedoman dan petunjuk firman Tuhan itu dengan sukacita. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Menyukai itu berarti apa? Saudara itu hobinya adalah nurut pada firman Tuhan. Ada nggak orang yang hobinya kayak gitu? Hobinya apa? Nurut pada firman Tuhan. Jadi nggak ada perlawanan. Yang bikin kita capek itu apa? Kita ngelawan. Saya paling suka nih ulang-ulang kisah Yunus ini. Yunus tuh capek loh. Capek luar biasa. Dia harus pergi ke Tarsis. Dia harus diombang-ambing oleh badai di laut. Dia harus dilemparkan ke laut. Dia dimakan monster ikan yang besar. 3 hari 3 malam di sana. Dimutahkan lagi tepat di posisi dia berangkat tadi. Coba capek banget gak coba? Sia-sia perjalanannya dia itu. Kenapa? Ya karena tidak menyukainya. Saya tidak menyukai. Disuruh ke Niniwe itu saya nggak menyukai. Saya pengen punya free will sendiri, keinginan bebas saya sendiri. Petunjuk Allah yang paling penting, yang paling utama, banyak ya petunjuk Allah ya. Tapi yang paling utama, yang paling penting adalah supaya kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita baca ayat terkenal ini Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau saudara memberikan sesuatu ya kepada teman saudara atau orang yang saudara kasihi, saudara tidak ingin pemberian saudara sia-sia. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat saudara. Bayangkan saudara sekarang mau transplantasi ginjal. Saudara berikan ginjal saudara kepada teman saudara yang membutuhkannya. Terus setelah dikeluarkan ginjal saudara itu dikeluarkan, dokternya ngelihat, lah ginjal jelek banget, buang ke tempat sampah. Kira-kira gimana saudara? Dokter ini ya, kalau saya bukan Kristen saya bunuh nih dokter kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya, ini barang berharga. Sekarang yang Allah berikan bukan ginjalnya. Yang Allah berikan adalah anak tunggalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ini adalah suatu pemberian yang sangat berharga. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah sangat berharap bahwa semua orang yang ada di dunia ini, semua manusia yang pernah lahir di dunia ini, itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makin banyak orang yang menerimanya, makin Allah itu disenangkan, dipuaskan. Tapi semakin sedikit orang yang menerimanya, semakin juga Allah menjadi berada dalam posisi yang tidak dipenuhi apa yang menjadi keinginan Allah. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Menyelamatkan orang susah nggak? Mencelakai orang gampang. Ya, orang lagi jalan di pinggir kolam, dia nggak bisa berenang, senggol, blung. Mencelakai orang gampang. Sekarang setelah dia nyemplung, dia nggak bisa berenang, tolong, sudah help, sudah tolong, sudah semua bahasa keluar. Terus saudara berusaha nolong dia, karena saudara kecil badannya, orang yang nyemplung ini besar badannya, saudara ikut tenggelam. Karena dia berontak-berontak, susah nolong orang. Menyelamatkan orang itu susah. Tapi tujuan Allah mengirim anaknya ini untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghakimi. Kalau menghakimi gampang. Kamu duduk sini. Kamu salah, kamu benar, kamu salah. Itu gampang. Tapi sekarang mau gak kamu selamat? Ada yang mau. Tapi ada yang gak mau. Berapa banyak orang yang menolak Yesus? Itu menolak hati Allah. Itu menolak uluran tangan Allah. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak akan dihukum, Bukan karena dia tidak dihukum karena orang itu benar, bukan. Tapi ia tidak akan dihukum karena dia percaya pada Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dengan sendirinya dia berada di bawah hukuman karena memang semua manusia sudah berdosa. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Membuat Allah sia-sia mengirimkan anaknya yang tunggal. Sama seperti ketika tadi saudara memberikan ginjal saudara satu terus diluarin, dibuang, plok. Sia-sia. Di sini kalau kita lihat, salah satu petunjuk Tuhan yang paling besar, yang paling penting dalam hidup kita adalah supaya kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita itu siapa? Semua manusia yang ada di dunia. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan Allah di dalam bahasa aslinya ini adalah kurios theos. Tuhan Allah, kurios theos. Jadi Tuhan, Tuan ya. Tuan. Tuan dan Allah, theos ya. Ini selain keinginan Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah, ini adalah keinginan Tuhan Allah. Kita sudah baca tadi di Ulangan 10 tadi. Tapi juga ini suatu perintah, suatu hukum, suatu batasan. Jadi kalau ini adalah perintah yang tidak bisa ditawar, maka kita harus belajar bagaimana supaya saya bisa mengasihi Allah. Mengasihi itu seringkali adalah muncul dari emosi seseorang. Emosi seseorang karena sesuatu hal, maka saudara mengasihi orang itu ya, orang lain itu siapapun. Itu karena emosi ya seseorang, pengertian seseorang dan sebagainya. Tapi sekarang apakah kita punya alasan untuk mengasihi Allah? Saya ingin memberitahukan kepada kita semua bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah itu kasih. Sehingga di dalam dirinya itu hanya ada 100% kasih. Kasih itu sudah mengasihi kita dari sejak kita belum jadi janin di dalam kandungan ibu kita. Sampai ketika nanti kita terus dibimbingnya masuk ke dalam surga yang disediakan bagi kita. Bukankah itu alasan yang sudah cukup, sangat cukup bagi kita untuk mengasihi Allah? Apalagi mengasihi Allah ini yang diminta oleh Tuhan Allah kepada kita. Dan mengasihi Allah ini juga adalah suatu hukum, suatu perintah. Tuhan itu mengasihi kita, tapi dia juga ingin kita mengasihi dia. Jadi kasih Allah itu adalah kasih yang memotivasi kita untuk mengasihi dia. Kasih Allah adalah kasih yang memotivasi kita untuk mengasihi dia. Kalau saudara belum termotivasi untuk mengasihi Allah, mungkin karena saudara belum pernah merasakan kasih Allah. Atau mungkin saudara sudah pernah merasakan kasih Allah, tapi saudara tidak pernah mau mengakui akan kasih Allah itu. Nah di sini kalau kita lihat apa yang Allah inginkan, 5 perkara tadi, takut akan Tuhan Allah, hidup sesuai dengan petunjuknya, dan mengasihi Tuhan. Ini adalah satu hal yang merupakan pembentukan kepribadian umat Tuhan. Umat Tuhan tuh harusnya seperti ini. Sehingga dengan cara begitu kita betul-betul bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita baca Yeskiel 20 ayat 40. Yeskiel 20 ayat 40. Yeskiel 20 ayat yang ke-40. Sebab di atas gunungku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan Allah, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Di sana aku akan berkenan kepadamu, dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan. Nah kalau kita lihat di sini, apa yang menjadi harapan Tuhan? Apa yang menjadi harapan Tuhan dikatakan di sini, sebab di atas gunungku yang kudus. Di mana ya gunung Allah yang kudus itu? Di atas gunung Israel yang tinggi. Di mana itu? Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sana, di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepadaku. Jadi ini adalah menunjukkan harapan Tuhan atau keinginan Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, pertama adalah memerlukan apa? Petunjuk dari Tuhan. Petunjuk tentang apa? Pertama adalah tentang tempat di atas gunungku yang kudus. Di sana aku akan berkenan kepadamu dan di sana aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih. Segala yang kamu kuduskan. Jadi kalau kita memberi persembahan pada Tuhan, persembahannya dalam bentuk apa saja, materi, uang, pikiran, kemampuan, keterampilan, ya dan sebagainya. Itu semua harusnya yang kudus. Artinya kita sudah mengkhususkan. Kudus itu artinya terpisah. Dipisahkan, dikuduskan, disimpan secara istimewa bagi Allah. Itu kudus. Kita mengkuduskan, jadi bukan sembarangan. Misalnya paling gampang ngasih kolektor, tarik dompet, buka dompet mana ya uang ini kok ini
terlalu besar nilainya, masukin lagi. Terus cari uang yang lebih kecil, uang lebih, tapi sayang nih uangnya uang baru, masukin lagi. Cari yang paling kumel, yang paling rendah nilainya. Itu bukan kudus itu. Itu ngasih kembalian ke orang aja orang belum tentu mau itu. Nah, ini adalah satu hal yang harusnya menjadi bagian inherent dengan kita, di dalam diri kita. Ketika kita mau memberikan kepada Tuhan, memberikan waktu kita, memberikan talenta kita, pelayanan kita adalah yang terbaik, yang kudus. Nah, jadi ketika kita mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa, nanti saya juga akan menguraikan tentang ibadah ini jauh lebih terinci ya, tapi sekarang selewat dulu ya. Itu memerlukan petunjuk dari Tuhan. Tentang apa? Tentang dua perkara. Pertama tentang tempat beribadah, dan kedua cara beribadah. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang mentafsirkan cara beribadah. Menurut mereka begini karena ini adalah panduan dari sinode. Ya mungkin benar ya, dan mungkin gak apa-apa juga. Tapi kita harusnya kembali belajar dari firman Tuhan. Gimana sih ibadah yang sebenarnya? Jangan sampai ibadah kita ini yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan di gereja ini hanya sebuah acara ritual. Acara ritual itu berbeda loh dengan ibadah. Karena apa? Ritual ini adalah acara yang dilakukan terus-menerus sebagai satu syarat untuk ketentuan dalam suatu hal. Misalnya, saudara punya jimat. Jimatnya harus dipelihara ritualnya. Ritualnya harus begini, nggak boleh ditawar. Karena kalau tidak, jimat ini sudah tidak akan bisa berperan. Nah, itu ritual. Tapi kita itu bukan sedang melaksanakan sebuah acara di akhir minggu gitu loh. Setelah seminggu kerja lelah, jadi akhir minggu kita mau karaokean di gereja. Bukan seperti itu. Jadi kita perlu ketahui benar apa itu cara ibadah yang benar. Lalu tempat ibadah juga kita perlu bertanya pada Tuhan. Apakah Tuhan itu sesuai enggak? Apakah Tuhan setuju enggak? Ketika saya memilih tempat ini untuk ibadah kita, maka saya bertanya kepada Tuhan berkali-kali. Saudara yang dulu ikut mulai kita bergabung dengan GPKDI, saudara masih ingat ya, kita masih pindah-pindah tempat kan? Masih pindah-pindah tempat, ke sana, ke sana, sini kan? Tapi setelah betul-betul Tuhan tunjukkan tempat ini, maka tempat ini yang terus kita bangun sebagai tempat ibadah kita. Kita bersama-sama bernyanyi di sini, kita bersama berdoa di sini, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di sini, kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain dan sebagainya. Ya, nanti kita akan teruskan lagi tentang ini. Yang bagian yang kelima adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ulangan 6 ayat 17 sampai dengan 19. Ulangan 6 ayat 17 sampai dengan 19. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Memang Tuhan tidak janjikan kepada kita untuk masuk Kanaan. Tuhan tidak janjikan kepada kita untuk masuk sebuah negeri yang penuh susu dan madu seperti kepada Israel. Tapi Tuhan janjikan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan surga yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan Kanaan. Tapi bagaimana caranya? Yang kelima adalah berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dikatakan di sini pada ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Berpegang ini artinya membuat perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Sebagai tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Saudara kalau naik bis atau kereta api, saudara berdiri gitu kan, saudara berpegang pada tiangnya itu, maka itu tempat yang membuat saudara tidak jatuh ketika bis itu ngerem atau kereta itu lebih cepat dan lebih lambat dan sebagainya. Sehingga itu pegangan saudara. Pegangan itulah yang harus menjadi kekuatan bagi kita. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan. Artinya apa? Perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan artinya harus menjadi pedoman dalam hidup kita.
Hidup kita ini pedomannya adalah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ayat 17, ayat 18. Haruslah engkau melakukan apa yang benar. Nih, perhatikan. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan yang baik di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Jadi bukan baik dan benar menurut pendapat saudara. Atau baik dan benar menurut pendapat khalayak ramai. Bukan. Tapi baik dan benar menurut Tuhan, di mata Tuhan. Bagaimana kita tahu bahwa ini baik dan benar di mata Tuhan? Belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar firman Tuhan, saudara tahu apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Supaya saudara bisa tidak kompromi kepada segala sesuatu yang tidak baik dan tidak benar di mata Tuhan. Supaya dikatakan di sana, baik keadaanmu. Dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi supaya janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Bagaimana caranya kita melakukannya? Yaitu dengan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan tadi. Disinilah kita lihat bagaimana Tuhan itu memberi petunjuk pada kita dengan jelas untuk supaya kita bisa hidup diberkati. Ayat 19. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Emangnya kalau kita mau masuk surga ada musuh yang harus diusir? Oh banyak. Yang namanya apa? Kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan akan selalu menghalangi saudara. Setan iblis di dalam energi kuasa kegelapannya menghalangi kita. Mau masuk ke dalam surga itu sulit sekali. Sehingga Tuhan yang akan mengusir semua ini. Karena kuasa kegelapan itu bukan kekuatan yang setara dengan kekuatan manusia. Bukan. Itu kekuatan yang dahsyat sebetulnya. Yang hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dengan cara kita menjalani firman Tuhan. Ingat Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga kita menjalani firman Tuhan berarti kita menjalani Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan dengan cara seperti itu kita berhasil sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Jadi apa yang diminta oleh Tuhan Allah kepada kita? Ada 5 perkara. Takut akan Tuhan Allah. Hidup sesuai dengan petunjuknya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Yang keempat, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Selalu ada di hadiratmu, di tempat tinggi. Ini lagu lama, jadi generasi Z harus belajar lagu ini. Di tempat tinggi. Di tempat tinggi. Bahwa aku datang menyembah. Bahwa aku datang menyembah. Angkat pujian. Angkat pujian hormat bagimu. Selalu ada. Selalu ada di hadiratmu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku bersama Kristus. Bersama Kristus kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu agar nyata sekarang Engkau hadir di sini.
Angkat kami Tuhan bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagi-Mu. selalu ada di hadirat-Mu. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku. Bersama Kristus, bersama Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu. Yesus, Agar nyata Yesus. terang, Kasih. Engkau hadir di sini. Bawa kami. Angkat kami Tuhan, Bersama umat. bersama umat-Mu yang kudus, sujud Dan menyembah di di hadapan tahta-Mu selamanya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur boleh mengenal dan boleh bersatu dengan Allah yang sebenarnya. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menjadi juru selamat kami dan Tuhan kami. Tuhan Yesus bahkan sudah bangkit untuk memberikan kepada kami satu hidup yang baru, membawa kami ke dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua firman Tuhan. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk perjamuan kudus. Biarlah Engkau berkenan kepada kami, sehingga tubuh Yesus dan darah Yesus yang sebentar lagi akan kami terima, boleh benar-benar menjadi kuasa yang luar biasa, yang mengubahkan hidup kami, memberi kepada kami kemenangan yang sebenarnya, memberikan kepada kami kekuatan yang sebenarnya yang datangnya daripada-Mu. Tolong kami Bapa, pimpin hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaungi kehidupan dan akan menguasai seluruh kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh beriman kepada tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selalu ada. Di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, pujian hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu,
Sekarang saudara masuk dalam doa saudara masing-masing sebelum makan dan minum perjamuan kudus. Kami datang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat roti saudara. Datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, yang kudus. Sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Di hadapan tahta-Mu selamanya. Sekali lagi, sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, naikkan ucapan syukurmu untuk perjamuan kudus yang baru saja engkau terima, dan sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh Yesus dan darah Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan terima kasih untuk kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kasih kemurahan-Mu sungguh luar biasa. Engkau dengar doa sembahyang kami. Engkau perhatikan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau perhatikan jerit, teriakan permintaan tolong kami. Tuhan tolong.
Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita nyanyikan lagu nomor 67. Betapa hatiku berterima kasih. Bagi saudara yang ingin menyampaikan persembahan persepuluhan, saudara dapat memasukkannya di kotak di depan. Persembahan persepuluhan. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Hanya ini Tuhan persembahanku. Pakailah hidup sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapa di dalam surga, lihatlah ya Bapa, anak-anak-Mu datang sendiri menyampaikan persembahan persepuluhan. Ada yang mengirimkannya melalui transfer bank juga. Tuhan, semuanya ini mereka sampaikan dengan sepenuh hati mereka untuk menyembah Engkau dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada mereka sebagai berkat buat hidup mereka masing-masing. Mereka menyampaikan persembahan persepuluhan sesuai dengan perintah Allah atas persembahan persepuluhan. Dan persembahan persepuluhan ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Oleh sebab itu biarlah Allah sendiri yang menerimanya, menyucikannya, menguduskannya, melayakkannya, dan memberkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan persepuluhan. Dengan cara yang benar dan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Sungguh-sungguh takut, gentar kepada Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, semua persembahan persepuluhan ini diterima oleh Allah, disucikan, dikuduskan, layak di hadapan Allah. Dan Allah berkenan membukakan tingkap-tingkap langit, memberkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, baik secara langsung maupun melalui transfer bank. Semuanya diberkati oleh Allah sendiri dengan berkat-berkat istimewa yang sudah Allah sediakan bagi setiap orang yang sudah dengan sungguh-sungguh menyembah Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah ada setelah ibadah ini ada acara persekutuan The Lantern, persekutuan kaum muda. Saya harap kaum muda bisa hadir. Merupakan ya
tanya jawab, diskusi dan sebagainya. Judulnya tentang mengasihi Tuhan. Jadi ada sedikit disinggung tentang mengasihi Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh pendeta muda Junius Gulo setelah acara ibadah ini. Dan yang kedua adalah hadirilah persekutuan The Lantern dengan acara Let's Discuss juga pada minggu depan tanggal 14 April. Judulnya adalah Love Yourself. Love Yourself ini akan saya bawakan dalam diskusinya bersama dengan anak muda. Jadi kita perlu tahu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Jam 10.30 setelah ibadah minggu depan. Dan juga acara The Lantern baik hari ini maupun minggu depan itu secara langsung ya juga melalui Zoom ya. Jadi dilakukan atau diadakan di sini dan sekaligus melalui Zoom bagi mereka yang tidak bisa hadir. Ya, lalu ada pengumuman, ada acara untuk wanita, acara wanita dan The Lantern juga bekerja sama. Pada tanggal 21 April 2024 akan berkunjung, ini saudara mungkin nggak bisa baca ya, tulisan kecil dari jauh, akan berkunjung 21 April 2024 ke Panti Jompo, Lembang. Selesai ibadah. Jika ada yang terbeban untuk berbagi kasih, berupa apa saja ya, bisa berupa makanan, baik makan berat maupun makan ringan, baik juga materi, uang dan sebagainya, peralatan, perlengkapan mandi, sabun dan sebagainya, selimut dan sebagainya ya. Apa saja dapat dikumpulkan di Ibu BK tanggal 21 April. Jadi 2 minggu lagi. Keterangan lebih lanjut bisa tanya ke Ibu Imelda dan juga ke The Lantern ya, ke Aldi, saudara Aldi sebagai ketua, dan juga Ibu BK. Untuk opa, oma, dan pengasuh totalnya 18 orang di sana. Ya. Lalu bagi saudara yang ingin melayani Tuhan, silahkan daftar pada Ibu Heni atau Ibu Lian, bidang pelayanan yang di mana saudara merasa terpanggil untuk melayani di bidang itu dan punya talenta di sana. Persembahan khusus, saudara dapat masukkan ke kotak persembahan khusus, tuliskan di situ persembahan khusus itu untuk apa. Karena kita memang lagi masih terus membutuhkan dana untuk membeli drum yang baru. Ini drum ini sudah terlalu lama memang ya. Sudah di 2 drum jadi 1 nih sebetulnya, digabung-gabung sudah nggak bisa ditolong lagi. Lalu kita perlu beli komputer untuk diperluan di gereja ini. Dan untuk HP sudah disiasati oleh Heni, nanti pakai uang pojok kopi katanya. Tapi ya cuma HP aja yang bisa disiasati pakai itu. Dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ya, tulis di situ. Ada kerinduan saya juga untuk membantu rumah singgah hamba Tuhan atau pelayanan hamba Tuhan yang saya pernah umumkan itu ada di Batam. Ya. Itu sangat butuh pertolongan atau butuh bantuan kita ya, dukungan dana khususnya. Jangan lupa juga saya tetap mengundang untuk acara Zoom pada setiap hari Jumat jam 7 malam sampai jam 9 malam. Yaitu Zoom tentang memahami ayat-ayat Alkitab. Di situ kita akan berbicara, ngobrol santai, tanya jawab. Saudara bisa tanya apa saja tentang firman Tuhan, tentang Alkitab, tentang apa saja ya. Kita bisa ngobrol santai di sana tapi isinya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Saya rasa sementara itu saja dan Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah diberkati melalui firman Tuhan. Saya mau mengundang yang baru pertama kali hadir di tempat ini, selamat datang di gereja kami GPKDI Tabernakel Kasih. Sekitarnya boleh berikan salam. Selamat datang. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahannya ke dalam kantong-kantong yang sebentar akan diedarkan oleh pembawa kolekte. Juga untuk
Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui live streaming dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara-saudara sekalian. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati Tuhan, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menerima pujian hormat sembah kami. Dan juga firman-Mu yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan dalam hati kami. Bapa, di hadapan kami, jemaat-Mu membawa persembahan dari apa yang Tuhan berikan pada mereka. Terimalah itu menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Biar mereka berkelimpahan di dalam segala sesuatu. Terima kasih juga Tuhan,
kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai pemerintah dan negara kami, khususnya dalam transisi kepemimpinan. Biarlah semua berjalan baik seturut dengan rancangan Tuhan bagi negeri kami. Tuhan berkati jemaat kami yang tidak bisa hadir karena berbagai hal. Tuhan, biarlah firman-Mu yang mereka sudah dengarkan melalui live streaming juga menjadi berkat bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, jamaah mereka yang sakit, yang lemah tubuh, yang kekurangan segala sesuatu. Tuhan mencukupkan bagi mereka. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat-Mu. Dicurahkan berkat dari tempat yang maha tinggi, dari hadirat Allah yang maha kuasa, melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Rohul Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.